Puluhan advokat menggeruduk Mapolda Lampung untuk memprotes ditetapkannya seorang pengacara sebagai tersangka. Perwakilan advokat Lampung, Resmen Kadafi, mengatakan pihaknya menyesalkan Polda Lampung telah menetapkan Anton Heri sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Silahkan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Bayu. Ya, terima kasih rekan Nina. Benar bahwasannya telah terjadi perbuatan yang tidak mengenakan bagi para advokat-advokat Lampung, di mana salah seorang advokat Lampung yang bernama Anton Heri yang sedang menjalankan tugasnya berprofesi sebagai advokat malah ditetapkan tersangka oleh Polda Lampung. Berdasarkan keterangan dari perwakilan para advokat Lampung yang datang menggeruduk kantor Mapolda Lampung, Rasman Kadapi mengatakan pihaknya misalkan Polda Lampung telah menetapkan Anton Heri yang sedang menjalankan tugasnya kita sebagai tersangka. Putusan putusan Polda tidak tepat karena advokat dalam menjalankan dan memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ia mengatakan advokat Anton ini sedang mendampingi masyarakat tiga desa yakni Kampung Kota Bumi, Sungsang Penengahan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan yang bersengketa dengan PT Lahan PT Adikarya Gemilang. Jadi sangat tidak tepat dan disayangkan terkait penetapan Anton Heri ini sebagai tersangka oleh Polda Lampung. Anton diduga mencoba menguasai satu lahan itu tidak tepat karena tersangka tersangka ini dalam konteksnya pemilikan apa yang dikuasai serta diduduki juga tidak jelas. Dan berdasarkan keterangan dari Sekretaris Peradi Bandar Lampung Chandra Mulyawan juga menyesalkan terhadap penetapan tersangka oleh Polda Lampung tersebut. Pihaknya pada saat datang ke kantor Mapolda Lampung mengantarkan dan mendampingi Anton Heri yang merupakan sesama advokat. Jadi advokat Lampung ini sangat berempati dengan kejadian yang menimpa Anton Heri sehingga beramai-ramai datang untuk meminta kejelasan dari pihak Polda Lampung. Dan ditambahkan lagi oleh Direktur LBH Bandar Lampung, Suma Indra Jarwadi, eh, pihaknya melakukan gerakan solidaritas ini ke Mapolda Lampung atas laporan PT AKG kepada advokat. Ini bentuk kenapa mereka memakai baju hitam karena telah matinya keadilan di negeri ini. Dan Suma Indra juga mengatakan atas kajian tersebut simbol mati keadilan dalam pihaknya memastikan Anton seorang advokat yang dilindungi oleh Undang-Undang Advokat. Dan ditambahkan lagi oleh Direskrimum Polda Lampung, Direskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Doni Arif Pratomo mengatakan benar advokat beramai-ramai datang ke Polda Lampung keterkaitan yang saat ini ditangani oleh Mapolda Lampung. Pemeriksaan saat sedang berlangsung subsidi tempat Twitter dan bersangkutan sudah sebagai tersangka. Tersangka Anton Heri dipersangkakan pasal 107 Undang-Undang 39 tahun 2014 dengan bunyi pasal tersebut secara tidak sah menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan. Perkara ini telah dilaporkan pada Mei 2023 sehingga berproses dari penyelidikan hingga ke penyidikan dan barang bukti juga sudah disita dan pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Begitu rekan Nina, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwat, dan Sekretaris Peradi Bandar Lampung, Chandra Mulyawan. Lampung hari ini mengantarkan dan mendampingi dengan rekan-rekan advokat semua yang lintas profesi, tapi pendekatannya adalah profesi bersolidaritas terhadap rekan sejawat yang hari ini ditetapkan tersangka. Nah, sebagai warga negara yang baik, hari ini juga kita mendampingi rekan-rekan bersama rekan-rekan ini mendampingi Anton Heri untuk dapat memberikan keterangan sebagai tersangka. Ya, terima kasih kawan-kawan media yang hari ini sudah hadir. Tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah gerakan solidaritas terhadap pembela hak asasi manusia yang hari ini ditetapkan tersangka oleh Polda Lampung atas dasar laporan perusahaan PT AKG kepada advokat dan gitu. Nah, bentuk-bentuk kenapa kita hari ini semua memakai baju hitam adalah sebagai simbol bahwa hari ini juga telah terjadi atau matinya keadilan di negeri ini, kan gitu.
hampir di seluruh Indonesia, dan kemudian ketika ada letupan konflik agraria yang terjadi adalah upaya kriminalisasi baik itu kepada masyarakat petani maupun kepada pendamping dan pembela hak asasi manusia. Dan kemudian kita melihat juga pola-pola kriminalisasi yang terjadi. Kita melihat misal yang terjadi Rempang, Lampu Tengah dan lain sebagainya, bahkan hari ini yang terjadi di Bung Anton di Kanan, ini memperlihatkan bagaimana wajah aparat dan penegak hukum dalam konteks upaya represif terhadap rakyat dan kemudian upaya-upaya kriminalisasi. Kita ingin bahwa hadirnya kita ke sini sebagai simbol matinya keadilan di negeri ini, dan kita memastikan bahwa Bung Anton adalah seorang pembela hak asasi manusia, seorang advokat yang kemudian dilindungi berdasarkan undang-undang advokat. Ya, Bung Anton sebagai advokat memiliki hak imunitas yang jelas, dan kemudian berdasarkan undang-undang 16 tahun 2011 terkait dengan bantuan hukum, seorang advokat pemberi bantuan hukum tidak dapat dipidana dan digugat baik perdata juganya. Ini yang kemudian harus diperhatikan khususnya kepada Polda Lampung ketika proses melakukan upaya penetapan tersangka terhadap Bung Anton. Kita melihat sebuah ironi di negeri ini dan di Polda Lampung, dan kita pastikan bahwa proses ini harus berjalan dengan baik, dan kita tunggu terhadap hasil dari pemeriksaan terhadap Bung Anton pada siang hari ini. Di dalam proses ini kita membentuk tim advokasi anti kriminalisasi bersama juga dengan kawan-kawan di tadi. Kita juga harus menyampaikan proses sebelum ada proses pemanggilan terhadap Bung Anton bahwa DPC bisa memberikan bagaimana proses yang sedang berjalan, bahwa sebelum Bung Anton dipanggil, DPC sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bung Anton dalam konteks proses ini, dan hasilnya adalah bahwa Bung Anton menjalankan profesi dengan itikat baik. Artinya berdasarkan undang-undang advokat seharusnya Polda tidak berlanjut dalam konteks pemeriksaan maupun penetapan tersangka, tapi kemudian itu ditermatnya. Kemudian tim advokasi akan berkolaborasi bersama kawan-kawan di DPC dan seluruh advokat yang tergabung di dalam siang ini untuk melakukan upaya-upaya langkah ke depan. Ntar pastinya dalam proses perkembangannya akan kita sampaikan. Tangan kawan-kawan kita dari LBH Lampung itu Lampung itu dalam keterkaitannya dengan salah satu perkara yang kami tangani, di mana perkara itu melibatkan salah seorang rekan advokat kita. Nah, saat ini pemeriksaan sedang berlangsung di luar penyidik Subdit 4 Tipikar, ya, dan status yang bersangkutan saat ini sudah sebagai